Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ya rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk perkuliahan. Walaupun mungkin belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom ini. Ya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita memulai, ada baiknya kita buka terlebih dahulu ya dengan berdoa. Semoga Allah melimpahkan ya ridho hidayahnya sehingga kita bisa mudah dalam menerima ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi semua. Sudah siap mengikuti perkuliahan? Pagi Bu, insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Sudah pada sarapan? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap berarti ya untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi menjelang siang hari ini ya. Semoga tidak ngantuk, tidak lapar kan tadi sudah sarapan. Nanti semoga masih semangat sampai siang nanti. Nah, untuk perkuliahan ini ya perkuliahan GDK ya Gizi Daur Kehidupan yang merupakan salah satu perkuliahan kompetensi untuk kalian karena kalian ini nantinya akan menjadi calon-calon ahli gizi di masa mendatang. Nah, sebagai calon-calon ahli gizi ini kalian perlu belajar salah satu tentang gizi daur kehidupan. Nah, gizi daur kehidupan ini kan terkait dengan siklus ya yang dulu di awal sudah saya sampaikan bahwa siklus itu artinya kita akan saling pengaruh ya antara siklus hidup sebelumnya dengan setelahnya untuk menciptakan manusia atau SDM yang berkualitas. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 kalau tidak salah ya, ke gizi remaja. Kalian sudah belajar sebelumnya ada gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak usia sekolah, dan sekarang ke remaja. Nah, ini sangat penting sekali nih kalau kalian bisa belajar ke masa remaja, karena kalian ini kan mungkin baru saja terlepas ya dari masa remaja, sudah masuk ke masa dewasa awal ini. Nah, ternyata masa remaja ini penting sekali karena dengan kita menjaga nutrisi di masa remaja, maka harapannya ke depannya nanti akan menciptakan generasi yang berkualitas. Jadi tidak hanya pada saat kemarin mungkin ibu hamil gitu ya menciptakan balita atau anak-anak yang bebas stunting, tapi ternyata juga dari masa remaja ini perlu disiapkan karena tidak ujuk-ujuk ya, tidak mungkin orang itu tiba-tiba saja kemudian waktu remajanya dia pola hidupnya tidak baik, kemudian nanti pas kemudian dia menjadi kepala keluarga atau menjadi seorang ibu kemudian tiba-tiba berubah. Jadi tetap harus diatur mulai dari masa remajanya supaya tercipta pola hidup yang sehat. Nah, di sini saya mau izin share screen dulu ya, terkait dengan materinya. Sudah bisa dilihat semuanya? Sudah ya? Ya. Jadi di sini saya slideshow terlebih dahulu. Bisa terlihat jelas? Ya, ini. Jadi di sini tentang gizi remaja. Tadi sudah saya dahului ya dengan pentingnya gizi remaja itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuannya ya nanti karena kalau kalian setelah mempelajari ini harapannya nanti kalian mampu menjelaskan karakteristik remaja. Jadi secara fisiologis maupun psikologis. Nah, selain itu, harapannya nanti kalian juga bisa menjelaskan macam-macam zat gizi makro dan juga mikro yang dibutuhkan remaja. Saya ingin bertanya, dia masih ingat nggak kalau zat gizi makro itu apa? Siapa yang mau coba jawab nih? Izin menjawab, Ibu. Iya, monggo, silahkan. Untuk makro itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke, yang mikro mungkin yang lain. Terima kasih ya Tasila, jawabannya bagus dan lengkap sekali. Yang lain mungkin ada yang mau jawab yang zat gizi mikro? Izin menjawab. Oke, Nadira silahkan. Kalau zat gizi mikro itu sejenis seperti vitamin-vitamin, terus mineral, terus ada zat besi gitu.
Oke, ya vitamin dan juga mineral bagus sekali ya Nadira ya, Tasila dan Nadira tadi. Jadi kalau makro kalian belajar yang makro berarti yang kebutuhannya banyak ya, seperti tadi protein, kemudian lemak, karbohidrat. Kalau mikro tuh vitamin dan mineral. Tadi zat besi masuknya ke mineral juga ya. Terima kasih, jawabannya masih ingat berarti ya, ini kan perkuliahan dulu waktu IGD, Dasar Ilmu Gizi. Kemudian nanti mahasiswa mampu menentukan jumlahnya ya, kebutuhan zat gizi makro dan mikro ya. Semoga nanti di akhir perkuliahan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, untuk overview materinya, jadi nanti akan belajar tentang karakteristik remaja, kemudian permasalahan gizi apa nih yang banyak pada remaja. Selanjutnya tentang kebutuhan zat gizi makro tadi ya, dan juga kebutuhan zat gizi mikro, termasuk juga untuk pengaturan makannya pada remaja. Pertumbuhan untuk anak perempuan itu akan mengalami percepatan yang lebih dahulu dibandingkan laki-laki ya, karena ini untuk persiapan menjelang usia reproduksi. Jadi kalau pria itu akan menyusul 2 tahun kemudian. Makanya mungkin dulu kalian ingat ya waktu kalian SD yang perempuan-perempuan ini ya, yang perempuan-perempuan ini mungkin dulu waktu SD dibandingkan dengan yang laki-laki lebih tinggi ya kan? Jadi kayak berasa yang perempuan-perempuan ini lebih tinggi. Nah, yang laki-laki nih ya, kayak tadi siapa nih, Ridwan, Raihan, kemudian tadi Rifki, Hafid, mungkin berasa dulu waktu SD lebih pendek daripada teman-teman perempuannya. Tapi begitu SMP atau SMA kalian reunian lagi, ketemu ternyata loh, kok jadi lebih tinggi ya kan? Nah, karena memang perempuan itu lebih duluan ya untuk mengalami pertumbuhan dan laki-laki selanjutnya. Nah, puncaknya untuk pertambahan berat badan dan tinggi badan, kalau perempuan itu usia 12, sekitar 12 tahunan ya, dan pria itu nanti di usia 14 tahun. Nah, kemudian kalau perempuan itu ada menarche ya, jadi usia mens pertama kali. Mungkin yang di sini ya kalian sih, stunting, obesitas, anemia, lagi ya sulit konsentrasi, kurang energi, eating disorder, sudah 32, monggo, ada lagi, sudah 33 yang menjawab. Kelompoknya ya untuk memimpin diskusi, nanti saya akan berputar di masing-masing kelompok untuk memantau proses diskusi kalian, dan nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusinya. Hasil proses diskusi mungkin ya butuh waktu ya 15-20 menit cukup ya. Monggo silakan, nih sudah mulai banyak yang join kayaknya kalau saya lihat. Saya ingin menambahkan. Izin masuk, izin menambahkan Rehan tadi. Makan makanan saji itu boleh-boleh saja, asalkan kita tuh tetap memperhatikan apa ya, kayak enggak setiap hari harus makan makanan saji. Kalau misalnya bisa masak bahan-bahan yang ada di dapur itu mungkin lebih bagus gitu loh, karena enggak selalu makanan saji itu berdampak baik, tapi mungkin kelebihan dari makanan saji itu makanan tersebut enak dimakan saat makanan tersebut lagi hangat-hangatnya, dan proses penyajiannya pun juga nggak lama, dan biayanya pun juga lebih hemat. Ada yang mau nambahin atau ada yang kontra? 1 menit lagi ya, Dek ya. Baik, Bu. Izin menyanggah ya dari yang tadi pro dengan konsumsi makanan instan. Di sini kan konteksnya kan konsumsi makanan instan itu kan nanti masing-masing kelompok tadi mungkin sudah dibagi tugasnya siapa yang presentasi, atau mungkin mau masing-masing presentasi atau bagaimana. Nanti silakan presentasi hasilnya ya, 5 menit aja, atau 5-10 menit lah ya untuk mempresentasikan, dan nanti kelompok yang lain boleh mengajukan pertanyaan atau mungkin ada sanggahan, diperbolehkan. Monggo silakan, saya mulai yang pertama tadi, tim apa dulu ya? Tim anemia deh, silakan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu rasio lingkar pinggang atau waist dan pinggul atau hip.
makanan-makanan cepat saji. Dan tadi ada dilihat dari dua sisi ya, pro dan kontranya. Yang pronya ya karena kesibukan sehingga dipilihlah itu. Kontranya tadi banyak ya, dari segi gizi jelas. Nah, di sini kalian sebagai ahli gizi perlu nanti ya memberikan edukasi tentang ya mungkin memang ada yang mengkonsumsi, tapi batasannya seberapa sih? Ya tadi misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan seberapa banyak, dan dikompensasi dengan apa. Jadi jangan hanya misalnya oh boleh, tapi kalau misalnya dia habis makan itu kemudian dikompensasi misalnya oh makan siangnya diperbanyak yang sumber-sumber sayur atau serat antioksidan sehingga bisa mengkompensasi yang tadi, atau ditambah dengan aktivitas fisiknya sehingga bisa membakar kalori yang ada pada fast food tersebut, seperti itu. Jadi kita supaya menyeimbangkan. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya, diskusi yang sangat menarik sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih. Itu tadi terima kasih ya Dek Nafila yang sudah membantu untuk menjawab. Mudah-mudahan bisa menambahkan pemahaman tadi jadi anoreksia dan juga bulimia. Baik, terima kasih untuk semua jawabannya. Ada pertanyaan nih sudah di akhir pertemuan kita. Sebelum nanti di akhir saya ingin mengetahui juga ya tingkat pemahaman kalian, nanti ada sedikit kuis-kuis. Ada pertanyaan dulu? Atau sudah jelas? Silakan, ayo. Bagaimana, jelas? Izin bertanya, Bu. Oh iya, monggo, silakan. Ini siapa yang bertanya ya? Saya stop share dulu biar kelihatan. Saya Bu, Fatimah Islam. Oh, Fatimah ya, silakan. Binge eating, mengeluarkan makanan itu bulimia ya. Kalau tadi anoreksia dia memang merestriksi untuk asupan makannya. Kita lihat pemenangnya. Juara 3 Tashila. Kedua Khoi. Pertama ya Salwa. Selamat. Runner up-nya ya ada Lena sama Pradita nih. Ya. Oke, sudah ya. Sudah cukup. Terima kasih tadi jawabannya baik yang betul ya. Tadi dari beberapa pertanyaan itu saya mengharapkan adalah untuk ya feedback apa yang wajibnya satu saja sudah cukup. Satu tapi dibahas sudah cukup. Jadi tidak berat ya, kan gampang tinggal dari Google Scholar misalnya pilih salah satu. Ini untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan zat gizi pada remaja. Kalau tadi kan kalian pemahaman terkait permasalahan gizi, karakteristiknya remaja kan sudah dibahas mendalam. Ini untuk memantapkan lagi nih pemahamannya. Itu ada lagi? Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Baik, untuk rencana tindak lanjut dari perkuliahan ini nanti kalian bisa belajar lagi ya dari modul, dari buku ajar, dari OL ya tentang gizi remaja. Termasuk mempelajari tadi ya cara perhitungan kebutuhan remaja yang nanti kita bahas lebih detailnya pada saat praktikum seperti biasa. Di praktikum nanti kita lebih detail membahas kasus ya, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana penyusunan menunya. Tapi sebagai rencana tindak lanjut nanti kalian pelajari ini di luar jam perkuliahan sebagai pembelajaran mandiri ya kalau tadi untuk tugas terstrukturnya. Jelas? Ya, sudah jelas Ibu, insya Allah. Oke, nih bisa saya simpulkan ya untuk hari ini perkuliahannya bahwa remaja itu usia peralihan ya dari anak-anak ke dewasa. Jadi di situ terjadi perubahan fisik dan juga psikologis pada masa remaja. Kemudian ada berbagai permasalahan gizi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga pertumbuhan yang tadi sudah kalian bahas satu persatu juga ya, anemia, obesitas, kemudian stunting, kemudian mungkin ada juga yang tadi konsumsi fast food. Gitu. Kemudian remaja membutuhkan persentase pembunuhan zat gizi itu yang lebih tinggi dibandingkan dewasa karena dia masih butuh untuk pertumbuhan. Dan juga remaja perlu memperhatikan pola makan yang seimbang. Ya, ini kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan dari perkuliahan hari ini. Nah, saya ingin tahu ya untuk atas keaktifan kalian di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kompetensi kalian sebagai calon ahli gizi. Kita tutup ya dengan berdoa pada perkuliahan kali ini. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya semua. Selamat melanjutkan untuk mungkin perkuliahan yang lain. Mohon maaf kekurangannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.